Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, bertemu kembali kita di program kesayangan para kaum ibu-ibu, para kaum wanita, kaum padusi Minang, yaitunya program Bundo yang dihadirkan oleh Suara Minang TV, dikhususkan untuk para perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Batam maupun yang lagi menonton di mana saja. Dan yang pastinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Nah, penonton, pada malam hari itu kita memang menghadirkan seorang masih dari perempuan Minang. Kalau minggu kemarin kita menghadirkan Ibu Erlita Amsakar, dari Kampar. Nah, sekarang kita hadirkan memang dari Minang sendiri. Dan tentunya narasumber-narasumber yang kita hadirkan adalah perempuan-perempuan hebat yang luar biasa yang akan menginspirasi kita semua. Dan untuk itu tetap ikuti Suara Minang TV, suaranya orang awak. Penonton, menjadi seorang istri adalah kewajiban seorang istri kepada suami, menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan kewajiban seorang wanita, tetapi tetap tidak menjadi penghalang untuk tetap berkarya, untuk tetap berkarya, untuk tetap berbisnis. Nah, pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber perempuan hebat luar biasa yang asli putri dari Ranah Minang yang belum bergerak di bidang kesehatan. Nah, siapakah beliau? Kita sapa nama narasumber kita pada malam hari ini, yaitunya Bundo Yusneli Betty. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam Des. Mbak, kabar Bundo sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bundo, boleh disapu dulu penonton awak Bundo? Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk sadunyo pemirsa Suara Minang TV yang suaranya orang awak. Suaranya orang awak. Oke, penonton. Nah, kalau untuk di Kota Batam itu sendiri, kalau dulu di zaman-zamannya tahun berapa Bunda kita marak-maraknya di 2016 ya. 2016 ya. 2016. Nah, kalau 2016-an nama beliau mungkin malang melintang ya Bunda di Kota Batam karena beliau merupakan salah seorang wanita aktivis sosial yang bergerak di bidang sosial pada zamannya. Mungkin kalau kini Bundo sudah banyak ya yang bermunculan ya Bundo, aktivis-aktivis sosial yang lainnya, tetapi belum merupakan salah satu aktivis sosial yang, tapi sampai sekarang belum masih, tapi mungkin lebih banyaknya bermain di belakang layar ya Bundo ya. Lebih banyak sendiri. Dan lebih memfokuskan kepada bisnis ya Bundo. Enggak, ada kegiatan sosial ada tetap, kegiatan tapi sosial lebih kepada bergerak surang. Gitu. Oh, bergerak surang. Kalau dulu di satu komunitas atau organisasi ya Bundo. Ya. Nah, Bundo boleh perkenalkan sedikit tentang biografi Bundo atau tentang keluarga Bundo secara singkat kepada penonton. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk nama lah ya Des ya, ya sama yang di Facebook itu nggak ganti, itu nama asli Yusneli Betty. Kalau untuk asli sih dari Padang Panjang. Aslinya. Asli dari Padang Panjang. Sekolah pun di SD, SMP, di SMA tuh di Padang Panjang. Cuman karena setelah tamat kuliah tuh orang tua kan dulunya dinas di luar kota di Riau, banyaknya di Tembilahan. Kemudian pas waktu Bundo kuliah pindah ke Padang, jadinya akhirnya menetap di Padang. Makanya jadi lebih banyak kalau misalnya kayak pulang itu ke Padang. Gitu. Berarti keluarga juga keluarga di Padang. Mama di Padang, rumah apapun sampai kami pulang tuh ke Padang. Tapi kalau ke Padang Panjang masih ada rumah? Di Padang Panjang ada masih ada keluarga masih. Cuma lebih kepada ke Padang Kota ya. Lebih ke Padang Kota. Tapi tetap sih kalau pulang pasti disempetin ke Padang Panjang. Karena masih ada adik di situ dan keluarga pun masih di situ ya banyaknya. Terus
untuk apa sih anak ada ampe. Nah, yang kadang alhamdulillah lah kuliah di UNAN, mengikuti jejak Bundo ya. Ngelanjutin ke kedokteran gigi UNAN, kemudian yang Suralai yang nomor 2 di Unida di kedokteran. Kedokteran juga. Yang nomor 3 tuh di kelas 1 SMA. 1 SMA. Terus yang bungsu kelas 1 SD. Adam ya? Adam sibuk sudah baradik lain. Oke, kemudian Bundo sedikit boleh sampaikan mungkin perjalanan singkat Bundo, kenapa sih Bundo bisa berada di Batam sehingga lebih memilih berbisnis di kesehatan gitu? Sebenarnya itu ke Batam, Bundo kan nikah tuh masih kuliah. Oh, nikah masih kuliah. Sama narasumber kita minggu lalu penonton. Istri Pak Amsakat, Abu Erlita, juga menikah itu pada masa kuliah. Nah, berarti sama dengan saya. Tapi udah sarjana sih waktu itu. Jadi dalam masa koas ya. Nah, kebetulan tahun 2000 itu. Berarti Bapak juga orang Padang Kota? Bapak orang Padang Panjang asli juga, orang Penyalayan, tapi gadang di Bukit Tinggi. Gadang Bukit Tinggi. Gitu. Jadi tapi kalau pulang ya ke Bukit Tinggi, ke Penyalayan gitu. Gitu. Terus tahun 2000 Bapak itu direkrut dari Bandung ke Batam. Di satu perusahaan? Di suatu perusahaan. Perusahaan itu dulu di Muka Kuning, tapi sekarang udah pindah ke Tanjung Uncang. Tahun 99, akhir 99. Terus tahun 2000 kita nikah. Sempat Bundo habis nikah itu ikut di Siko 2 bulan. Kalau udah koas kan kuliah udah ya begitulah ya. Kalau masih bisa bolos-bolos gitu kan. Nah jadi ikut Bapak ke Siko 2 bulan sempat. Nah setelah itu balik ke Bandung kuliah. Jadi dari tahun 2004. Berarti Bundo kuliah di Bandung? Bandung. Tahun di Unpad. Pajajaran. Ya. Tahun 2004 Bapak kemudian ngelanjutin S2 di Jakarta. Nah, terus Bundo yang balik ke Batam karena kebetulan waktu tahun 2000 itu kita udah memutuskan untuk kayaknya kita bakal di Batam. Terus sudah langsung beli rumah. Langsung jadi ada rumah di Batam kan, kemudian juga di Jakarta kan kondisi waktu itu kan Bapak kuliah di Jakarta, Bundo udah selesai. Udah selesai kita ikut Jakarta cuma buat cari kerja. Kayaknya kalau di Jakarta kan ya macet, jauh gitu kan, dapet lowongan kerja, dapet panggilan kerja jauh dari rumah gitu kan. Ya udah akhirnya milih kayaknya ke Batam. Itu Bundo gitu. Udah dokter, masih udah, dokter gitu. 2004 udah dokter atau memang dokter spesialis gigi? Dokter, kalau kedokteran gigi itu kan sarjana 4 tahun, kemudian koasnya 2 tahun. 2 tahun, berarti Bundo memang udah langsung ke dokter giginya? Sudah dokter ya terus ke Batam, sampai di Batam ya kerja kayak gitu kan. Ya seperti biasa di klinik, dari klinik ke klinik. Dari klinik ke klinik. Gitu. Berarti Bapak masih ngambil S2 di Jakarta? S2 di Jakarta. Bolak-balik lah, Jakarta, Batam, Jakarta. Ya, kayak gitu. Kemudian sekitar 2005, sebentar sih. 2005 Bapak ke Batam, tapi cuma kerja 3 bulan di Batam. Alhamdulillah rezekinya di Singapura. Terus ya udah. Bapak ke Singapura ya biasalah pulang berangkat ya? Senin pagi pulang Jumat malam gitu. Kalau kebetulan memang nggak ditempatin kemana-mana. Kalau ditempatin kemana-mana ya udah pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali. Itu kayaknya berhentinya masih beberapa tahun yang lalu ya Bundo ya Bapak ya? 2013 kayaknya Bapak 2013 baru menetap di Batam. Iya. Nah, baik Bundo, penonton, mungkin sejarah singkat Bundo yang memang asli orang Minang ya Bundo ya, asli Padang Panjang dan suami juga orang Padang Panjang, belum mempunyai 1 putri, 3 putra. 3 putra. Nah, yang seperti kita dengar bahwa semuanya mengikuti jejak Bundo ya, nggak ada yang ngikutin jejak Bapak, mungkin nantilah nggak tahu lah yang SMA nih ya. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Nah, juga ke Bundo. Justru yang nomor 3 ini dari kecil, dari TK tuh udah adik mau jadi dokter gigi. Wow.
Yang nomor 2 itu dokter umum. Dokter umum. Yang besar dokter gigi juga. Dokter gigi. Berarti penonton faktor generiknya kayaknya lebih banyak ke Bundo ya. Mengikuti jejak Bundo semua. Iya, nggak ada yang mau katain. Atau mungkin karena melihat pitis masuknya lancar dengan di dokter gigi kayaknya ya. Enggak juga. Enggak juga. Tapi Bundo, sebenarnya tidak gampang ya Bundo, seperti kita ketahui bahwa seorang Bundo Dokter Anda Yusneli Betty itu merintis usaha atau bisnis sehingga sampai yang sekarang itu tidak sesuatu yang gampang ya Bundo ya. Yang pastinya beliau juga datang ke Batam mungkin sama dengan perantau-perantau lainnya ya Bundo. Mungkin masukin lamaran ke klinik pun itu nggak gampang, nggak langsung panggil pasti Bundo. Masukin ke klinik Iko gitu kan. Nah akhirnya Bundo berapa lama Bundo Kerajo itu di klinik-klinik gitu sehingga Bundo berpikir untuk membuka sendiri gitu. Mulai kerja di Batam itu kan 2000 sampai ya akhir Desember sih gitu. Desember 2004 ya, awal-awal 2005 berarti sampai 2009 sampai 2009 ya 2009 terakhir ada di klinik di salah satu klinik. Kemudian 2010 bener-bener ada di rumah sakit, ada di satu rumah sakit swasta di Batam. Nah waktu itu sebelum karena kan Bundo nggak ada suami nih, nggak ada suami, nggak ada pembantu, nggak ada keluarga gitu kan. Jadi kan nih 3 anak nih Bundo bawa kemana-mana. Jadi kalau Bundo tuh emang komitmennya tuh anak-anak tuh Bundo yang urus gitu. Bundo nggak agak-agak paranoid gitu. Jadi nggak jadi anak lebih percaya ke diri sendiri yang ngurusin anak gitu ya Bundo. Nah gitu, jadi pas 2010 itu ada peraturan nggak boleh bawa anak. Biasanya kan bawa anak tapi anaknya dititip di perawat gitu kan. Nah di situ di rumah sakit ada peraturan nggak boleh bawa anak. Akhirnya Bundo putusin resign. Tapi Bundo nggak berpikir untuk melamar menjadi PNS gitu, pegawai negeri? Pernah nyoba sekali. Nah tapi kemudian nggak usah lah, karena kalau udah PNS kan otomatis kan jam kerjanya ya diatur ya. Nah terus nih anak 3 nih, suami nggak ada nih, istilahnya bukan nggak punya suami ya, suami kan nggak ada nih, dia ngurusin anak 3 siapa kayak gitu. Tapi Bundo, memang dari beberapa narasumber kita yang kita undang ke Suara Minang TV di program Bundo itu, kebanyakan yang berkeluarga itu mereka itu lebih memilih anak-anak itu diasuh oleh dia sendiri gitu. Dia bukan tidak percaya kepada pembantu, bukan tidak percaya kepada orang lain, tapi kebanyakan para ibu-ibu itu menganggap bahwa tangan mereka itu lebih apa ya, untuk mendidik anak-anak mereka langsung gitu. Memang seharusnya memang begitu. Nah, tapi Bundo, apakah memang begitu? Apa Bundo memang tidak percaya atau memang Bundo ingin melihat perkembangan anak Bundo itu dengan mata kepala Bundo sendiri gitu? Karena begini, waktu kan nggak bisa diulang. Ya, kalau anak-anak udah kita jalan, kemudian anak-anak udah jadi A, kita nggak bisa rubah lagi ke B kan. Nah itu dia yang Bundo nggak mau gitu loh. Jadi tetap kewajiban kita orang tua itu yang ngarahin anak, itu tanggung jawab kita gitu loh. Nanti terserah sih nanti anak mau kasih anak mau jadi apa gitu, tapi tetap yang bimbingan dari awal itu ibu. Berarti Bundo dari baby sadonyo anak-anak Bundo itu sama Bundo gitu? Iya. Nah itu tadi kan 2010 Bundo berhenti kerja. Nah Bundo pengen fokus tuh ngajarin anak-anak gitu. Bundo masukin les pun Bundo lebih percaya Bundo yang ngajar anak-anak. Dan Bundo pernah kalau tidak salah itu punya satu bimbel ya? Nah itu dia. Jadi 2011 kebetulan kan punya ruko. Kita habis beli ruko. Bundo nggak kerja. Kan mikir gini, cicilan jalan nih. Kan waktu itu kan masih bermain cicilan-cicilan. Jadi cicilan jalan nih. Ruko nganggur. Kasihan bapak sendirian gitu, putang panting gitu kan. Ya udah deh, Bundo tuh kan sekalian ngajar anak sendiri, kenapa nggak ngajar anak orang juga dan dapat duit gitu. Nah mungkin selama ini mungkin orang ngeliat tuh bimbel-bimbel itu bisnis yang gimana nggak gitu menjanjikan ya. Nggak menjanjikan ya. Bundo sendiri yang ngebuktiin bahwa dari bimbel itu Bundo bisa buka klinik. Wow, berarti klinik Bundo yang punya cabang di Batam dan satu di Padang itu awal mulanya dari
bimbel Dari ya. bimbel. Itu bimbel apa Bunda? Padahal Bunda kan jurusannya dokter gitu kan. Kenapa bisa Bunda buka bimbel gitu? Mungkin itu tadi sebenarnya cita-citanya tuh jadi ibu guru. Oh, cita-citanya guru. Seperti ya, terus Bunda. Cuman kan yang namanya itu dia ya, yang namanya orang tua kan pengen punya impian tuh untuk anaknya kayak gitu. Jadi memang tuh papa tuh dulu tuh kalau bisa batang terandam lah anaknya. Bunda kan paling anak paling gadang loh. Orang tua Bunda gitu. Guru? Papa karyawan Telkom. Mama ibu rumah tangga. Gitu. Tapi ya gitu apa namanya? Oke lah. Jadi salamun ndak apa namanya kalau untuk jadi guru mungkin nanti bisa ya seperti itu, mungkin nanti bisa dengan cara lain kan. Kalau pengen ngajar itu nggak mesti jadi guru di depan kan. Tapi munculnya ide itu untuk membuka bimbel atau memang karena kondisi, maksudnya kalau nggak bekerja berarti nggak bisa bayar cicilan, atau memang Bunda itu ingin mengaplikasikan cita-cita yang nggak kesampaian gitu? Kalian dua-duanya. Sekali, tetapi waktu itu kalau nggak salah namanya apa Bunda? Bimbel Habibi. Bimbel Habibi. Nama anak yang kedua. Habibi. Nama anak yang kedua. Nah pada saat itu Bunda buka bimbel kayak Sempuaka atau ada, apa? Ada. Sempua ada. Bimbel privat, lebih kepada bimbel privat sih, lebih kepada jadi nggak tahu itu otak waktu itu kayak gimana cara kerjanya. Kalau diulang sekarang kayaknya pusing. Jadi itu di satu kelas itu bisa lebih membantu pelajaran sekolahnya anak-anak. Jadi itu di dalam kelas misalnya ada 5 orang. Kadang-kadang itu sekolah kelas berapa Bunda? 3 SMA. Kelas 3 SMA. Dari SD sampai SMA. Nah, gurunya itu apa Bunda turun langsung atau mengambil Bunda guru turun lain? langsung, terus ada juga yang dengan guru lain juga ada. Ada beberapa orang guru sih sempat. Salah satunya Pak Yovando ya. Yovando Novriko. Yovando? Yang di Kartini? Ya. Oh iya? Itu salah satunya guru di kini malah lagi PPG ya? Patang enggak, dia lagi PPG itu karena mungkin enggak sekolah dia enggak ini kan akhirnya memutuskan resign. Iya. Padahal dia bagus ya Bunda. Bagus banget, matematikanya jago. Iya. Salah satu muridnya tuh malah sama si begitu Bimbel Habibi udah tutup, ada kawan dokter gigi juga yang muridnya sebelumnya murid Bimbel Habibi kan, itu manggil Pak Pandu tuh nge-privat ke rumah. Jago matematikanya jago. Nah, Bunda berapa lama Bunda merintis bimbel itu? Kan seperti itu anggapan orang dulunya, berarti bimbel itu enggak pada zamannya ya Bunda. Kalau kini mah mungkin apalagi Batam ya Bunda ya, kebanyakan dunia kerja orang tua dan lebih mempercayakan kepada les bimbel gitu kan. Nah pada saat itu apa yang Bunda lakukan untuk mengembangkan bimbel itu sehingga Bunda berhasil dari bimbel malah membuka klinik gitu? Lebih dari mulut ke mulut sih. Kalau bimbel dari itu. Mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Ada 1-2 siswa yang berhasil. Nanti kan orang tua tuh di sekolah, anak saya bimbel di sana. Karena kebetulan waktu itu ada satu anak di sekolahnya itu dianggap kurang. Suka diledekin temannya kayak anak idiot gitu. Suka diledekin. Jadi tapi sebenarnya anaknya nggak kayak gitu. Nah, belajar di Bundo, tiba-tiba dia bisa masuk sekolah favorit, juara kelas. Terakhir dia di sekolah kedinasan dan sudah lulus. Iya. Jadi dianggap dari sekolah itu berarti memang berhasil, tapi itu privat ya Bunda ya? Semi privat gitu sih. Jadi ada beberapa murid. Nah mereka dengan pelajaran sekolah masing-masing gitu. Kamu besok belajar apa? Yuk Bunda bantuin. Nah kenapa Bunda sekarang nggak terus mengembangkan bimbel itu? Nah itu dia, nggak semua guru itu bisa tahu nih anak nih tipe belajarnya seperti ini. Anak yang ini tuh tipe belajarnya seperti ini. Itu nggak semua guru bisa memahami anak seperti itu. Gitu. Berarti tidak semua guru memahami karakter anak. Iya, kan banyak juga yang jadi guru tuh cuma karena ya udah nggak ada kerjaan lain jadi guru gitu kan. Berarti lebih kepada mungkin gurunya sendiri ya. Nah, berarti sesuai dengan program pemerintah sekarang itu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan karakter peserta didik gitu. Bakat dan minat peserta didik gitu. Berarti Bunda juga mempelajari itulah dulu waktu kuliah kan? Mungkin karena kuliah belajar psikologi kali ya. Kan kuliah belajar psikologi 1, 2, ada psikiater gitu kan, dokter. Karena memang itu saling berhubungan ya Bunda ya. Menjadi seorang guru itu sebenarnya bagus dia menguasai juga psikolog ya. Jadi dia akan bahasa tubuh anak, bahasa yang dilontarkan anak, dari gerak-geriknya anak kita bisa tahu gitu sebenarnya gitu. Kalau yang betul-betul dia guru yang profesional itu memang dia menekuni
kuliahnya di guru gitu. Tidak hanya guru itu sebagai satu pekerjaan gitu, tetapi jadikan itu satu profesi kali ya Bundo ya. Nah, dan Bundo juga sudah membuktikan berapa lama Bundo membuka bimbel itu? Bimbel itu dari 2011, terakhir itu sampai 2018. Lama juga ya? Lama, ditutup karena klinik sudah mulai rame. Jadi Bundo buka di atas bimbel, itu dia. Jadi di bawah Bundo buka klinik. 3 lantai kan. Justru kliniknya nyempil satu ruangan di lantai 2. Oh, jadi banyaknya bimbel. Banyaknya bimbel. Klinik nyempil. Nah, berarti pada saat Bundo memutuskan resign dari rumah sakit itu berarti sudah ada izin Bundo untuk buka praktek sendiri? Enggak, waktu itu kan udah enggak praktek. Jadi enggak ini. Berhenti praktek kan. Izin untuk buka praktek sendiri itu sebenarnya udah bisa? Bisa, begitu kita dokter itu begitu lulus dia udah bisa ngurus SIP, udah gitu. Kalau kini kan namanya apa namanya dokter itu harus uji kompetensi. Uji kompetensi gitu. Uji kompetensi. Bisa kalau dokter tuh, makanya itu kenapa anak-anak diarahin ke kedokteran itu ke dokter. Ya udah begitu selesai nggak harus nyari lapangan kerja kayak gitu ya, kamu tinggal bikin lapangan kerja sendiri. Jadi berhentinya bimbel karena orang tua maunya yang ngajar Bundo. Sementara Bundo mau fokus ke Bundo waktunya sudah tersita di bisnis klinik gitu kan. Dan Bundo sendiri lebih kepada mana sebenarnya menekuni bisnis itu? Maksudnya? Ke bimbelnya atau ke kliniknya sebenarnya? Sebenarnya kalau hati itu kan dari awal dicita-cita jadi guru gitu kan. Nah, ke sana. Dan cuma karena sekarang tuh ini klinik lagi berkembang, yang namanya itu kan nggak bisa kan, dia tahu Bundo suka nyoba ini gitu kan. Ada pokoknya kalau kata apa tuh Budoko kalau ada kira-kira masih kampiti itu udah capek ya, pantang mencari lapak kosong. Cuma kan ternyata kalau bisnis tuh harus fokus gitu ya. Nah sekarang mungkin fokusnya di situ dulu. Kalau untuk bimbel, Bundo lebih pengennya tuh pengen bukan untuk ke bisnis lagi ya. Jadi kayak Bundo ada rencana tuh kayak ada kawan itu dokter gigi Zahro, ini fokus ke anak-anak pulau. Dia tuh pernah jadi wanita inovasi Nova ya, pokoknya wanita inspiratif Nova. Kemudian dia memang bergerak supaya anak-anak pulau itu maju. Karena dia seorang dokter gigi juga. Dokter gigi juga. Pulau Batam? Pulau di Batam. Dia konsisten di situ. Berarti dia bergerak di bidang sosial, dia ingin memajukan mungkin anak-anak pulau itu ya. Yang mana pulau. Mungkin kalau pulau tahu lah, mungkin paling SD sudah lah gitu, kan dia tulis baca gitu. Dia tuh memfasilitasi anak-anak tuh dapat beasiswa untuk SMA bahkan kuliah. Jadi kebetulan karena dia pernah jadi wanita inspiratif Nova, banyak kenalan gitu kan. Nah lumayan, maksudnya dia untuk mencari dana lebih gampang gitu kan. Nah ada kepikiran nanti tuh kita bikin ini yuk, maksudnya Bundo ya, kalau Bundo terus sendiri mungkin nggak bisa karena kan sibuk kan gaji orang. Ada tuh kita di dekat pulau itu mengadakan kayak bimbel gratis lah untuk anak-anak pulau supaya mereka pun mampu bersaing dengan anak-anak yang di kota ya. Iya. Oke, baik Bundo, sebelum kita lanjut kita bacakan dulu komentar dari para penonton kita. Nah, ada Donald bin Rajab, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Pak Safril Yubahar, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Kemudian Ricky Agustiawandi, Assalamualaikum Bundo Yusneli Betty. Pedisbana servis di Kalila Dental, Sukobana Wak Miang. Ijan lupo katupek dayat Sultan Batuah Bundo. Selalu. Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Nah penonton, seperti yang saya sampaikan sedikit di awal tadi, bahwa beliau juga sebenarnya adalah seorang aktivis sosial. Tapi sekarang kalau dulu beliau mengikuti berbagai macam organisasi ya Bundo, mungkin sekarang lebih fokus mungkin sosialnya mungkin secara pribadi gitu. Dan juga penonton, Bundo Yusneli Betty, beliau punya klinik dengan nama Kalila Dental. Kalila Dental. Kalila itu nama anak pertama. Nama anak pertama. Jadi membuat bimbel anak kedua, membuat klinik anak pertama. Nah, Kalila Dental. Dulu awalnya kini lah berkembang di Batam menjadi berapa cabang Bundo? Ada 3. Ada 3 cabang. Dan di Padang
Di Padang. Di Padang, Cie. Nah, Bundo, untuk menjadikan beberapa cabang itu pastinya tidak gampang ya, Bundo. Tidak gampang ya, karena mungkin butuh kepercayaan orang juga. Kemudian persaingan juga banyak ya, Bunda. Banyak juga dokter gigi yang lain ya, Bundo ya. Dan banyak juga malah nggak dokter gigi pun dia bisa ini gitu, kayak bikin gigi kawat gigi itu gitu ya. Banyak juga ya kan, Bundo. Nah, itu apa yang Bundo lakukan untuk bisa menjadikan sehingga Kalila Dental itu bisa ada di Pambil, di Batu Haji, di Batam Center gitu. Nah, bahkan Bundo melebarkan sayap ini ke kampung gitu. Apa sih yang Bundo lakukan gitu? Kalau dari strategi bisnis sih nggak ada ya. Nggak ada strategi. Karena mungkin sama seperti Bimbel tadi, orang puas dengan pelayanan Bundo gitu ya. Nah, contoh juga dengan gigi mungkin ketika kita bisa cari, penonton bisa cari mungkin langsung di Facebooknya Bundo, Yusneli Betty punya fanpage Bundo. Ada Kalila Dental. Kalila Dental itu banyak ya Bundo, dari gigi yang berjarak gitu sampai dia nyatu, dari giginya yang agak-agak itu sampai rata gitu ya Bundo ya. Itu banyak gitu. Nah, dan banyak juga berarti lebih kepada dari mulut ke mulut tadi, dari satu pasien ke pasien lainnya, mungkin pada itu ya Bundo ya. Dan kalau tidak salah pernah juga orang Minang yang kena di gigi bermasalah dibilang kanker mulut ya Bundo ya. Kalau nggak salah, yang sudah buat ke Malaysia. Nah, dan akhirnya berhasil sama Bundo. Dia si Hendrian Tanjung ya kalau nggak salah. Iya. Itu lihat ininya sih, melihat iklannya gitu. Nah kan banyak tuh yang share di Facebook itu mereka, terima kasih Bundo Yusneli Betty ya itu kan. Terima kasih. Nah, orang pasti lihatnya dari situ mungkin ya Bundo. Nah, sehingga kalau Rami di satu tempat pasti pengen buka di tempat yang lain. Nah, kini Bundo mengelola bisnis sementara Bundo ya kalau yang gadang oke lah karena jauh gitu kan. Kalau yang lainnya masih di Batam, berarti masih semuanya di bawah pengawasan Bundo gitu. Kini sih Bundo lebih fokus ke bisnisnya, ke pengelolaan kliniknya, ke pengawasan. Jadi di setiap klinik itu ada dokter. Oh, setiap kali itu sudah ada dokter. Sudah ada dokter, di setiap klinik ada 2-3 dokter, itu ada jam kerjanya kan. Jadi lebih kepada pengawasan sih. Kayak customer service tuh Bunda masih pegang. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mengeluhkan ada pertanyaan ini, dok tadi saya perawatan ini kayaknya kurang puas gini-gini. Oh oke, boleh ntar datang lagi. Jadi Bunda lebih kepada pelayanan konsumen ya. Lebih ke situ sih. Kalau untuk ini tindakan segala macam tuh udah ada dokter-dokter. Berarti Bunda kalau nggak ada dokter mungkin lagi cuti atau lagi itu barulah turun tangan ya? Paling kayak gitu. Kalau nggak berarti keliling-keliling lah tiap hari. Iya, nggak tiap hari. Tapi yang paling ramai itu di mana Bunda? Yang paling ramai itu sebenarnya Batu Haji itu paling ramai. Batu Haji. Batu Haji paling ramai. Kalau yang Batam Center itu mungkin lebih disupport oleh pasien-pasien yang dari Singapura. Karena kita berarti pasiennya tidak hanya dari Batam? Bukan hanya dari Batam. Dari Johor, dari Singapura, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dabo. Padahal kalau mungkin untuk masalah pengobatan Malaysia, Singapura lebih terkenal ya kan Bundo? Iya itu dia. Tapi justru yang dari Singapura itu kita tuh Batam Center itu Sabtu Minggu itu 80% Singapura. Sabtu Minggu? Iya, makanya kita buka Sabtu Minggu gitu. Makanya mohon maaf setiap ada undangan. Jadi memang Bundo standby di Batam Center Sabtu Minggu? Standby di Batam Center Sabtu Minggu. Kalian dolar penonton yang mau masuk nih. masih. Kita, nah itu dia di Kalila Dental Care itu walaupun pasiennya Indonesia, Singapura atau bule gitu, kita bule banyak, tetap harganya segitu ya segitu. Nah, itu Bundo yang menjadi daya tarik orang sehingga orang berani datang ke Kalila Dental itu apakah dari segi pelayanan atau dari segi harga? Pelayanan sepertinya. Pelayanan sepertinya. Harga sih bersaing standar lah ya, semua klinik gigi itu pasti harga sekitar segitu lah dibilang. Karena kalau nanti pasti ada juga yang bilang mahal dok gitu kan, ada yang bilang enggak dok mau murah kok gitu kan. Kalau harga kan relatif ya. Standar harga Batam lah kalau untuk harga Kalila. Justru nggak pernah naik harga sebelum COVID. Harga kita masih harga sebelum COVID. COVID mau dinaikin kasihan konsumen gitu kan. Setelah COVID
ya udah masih ekonomi masih kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi yang namanya itu tadi kembali ke konsep rezeki. Kalau Bunda tuh selalu ke konsep rezeki ya. Kalau rezeki kita 10 ya 10, nggak akan jadi 9 gitu kan. Jadi walaupun kalau Bunda perhatiin kayak harga kita kan nggak naik nih. Dengan modal bahan-bahan sementara harganya naik. Tapi dengan konsep bahwa rezeki kita itu ada segitu ya segitu, kunjungan pasiennya tuh banyak gitu. Jadi tuh sampai walaupun sakit tapi kunjungan gitu. Kunjungan pasiennya tuh meningkat terus gitu. Kalau dibandingkan dari yang sebelum COVID ya sampai sekarang gitu, ya jumlah pasiennya naiknya banyak gitu. Jadi memang ya udah, makanya Bunda bilang kalau ditanya konsep bisnisnya, strategi bisnisnya seperti apa, kita nggak pakai strategi bisnis, masih banyak pakai hati. Tapi memang Bunda, kalau dokter gigi ya penonton ya, kayaknya memang harus ekstra sabar. Soalnya orang yang sakit gigi itu umumnya tensian ya kan Bunda. Nah kalau dokternya nggak sabaran gitu kan, nah habis lah. Nggak usah jadi dokter. Nggak usah jadi dokter ya kan, iya benar ya Bunda. Benar. Dan juga menjadi dokter gigi itu tidak mudah ya Bunda, melelahkan sebenarnya. Ya. Karena lebih banyak tenaga, lebih fisik. Dokter gigi itu bukan cuma ilmu, jadi juga seni juga. Seni ada juga. Ya, seninya itu mungkin ya. Contoh nih anak-anak mau cabut gigi gitu ya, pastilah dia takut dan tepuk-tepuk duluan. Nah, berarti dokter harus punya trik, cara. Ya. Terus ya tambalan kalau dokternya nggak nyeni ya asal kayak tambal ban bocor aja. Iya ya. Nah, mungkin dia sebenarnya dokter tuh harus tahu kalau dia berlubang dibersihkan dulu, di ini dulu. Bentuk gitu. Tambalannya seperti apa, gitu kan, kayak misalnya kayak pasien kehilangan gigi depan, atau gigi depannya berlubang, jelek kayak gitu kan, terus kita tambal plek, ya kan situ ada faktor estetik yang harus kita perhitungkan kan, gimana caranya itu tambalan, itu gigi palsu, tapi nggak kelihatan palsu pada saat pasien memakai, itu kan seni. Gitu. Jadi kalau dokternya nggak ada jual seni, plek udah dipasangin di pasiennya, udah aja gitu kan. Kalau Bunda malah kadang-kadang udah dipasangin di pasien, saya ganti ya, kok gitu dok, kayaknya nggak puas liatnya. Oh gitu, dan Bunda sendiri gitu ya? Iya. Nah berarti ketika dokter Bunda memasangkan gigi orang terus Bunda nggak puas, nah Bunda turun tangan gitu? Iya. Nah ini kita ganti ya, gitu. Maksudnya ya kita misalnya gigi palsu gigi depan nih, Bunda tuh ngelihatnya nggak cakep di pasien, kan kita selalu foto. Itu foto nanti kan anak-anak perawat ada grup kita ya buat ngirim foto nih, di perawatan ini fotonya ini gitu kan. Jadi nanti tuh jangan heran kalau ke Kalila Dental Care itu setiap apa-apa di foto gitu. Itu tuh maksudnya tujuannya tuh buat Bunda ngawasin ini kerjaan dokter Bunda tuh seperti ini. Atau misalnya nanti kalau kadang kan ada pasien tuh tambalannya bermasalah gitu kan. Nah Bunda kan jadi tahu, oh kerjaan dokter Bunda bagus kok, berarti ini yang bermasalah nih pasiennya, bukan dokter Bunda yang salah kayak gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi kalau atau misalnya kalau pas lagi nggak bagus, ya Bunda kan bilang panggil lagi dong pasiennya, benerin tuh nggak bagus gitu. Berarti Bundanya juga harus merasa puas dengan kerja dokternya gitu ya? Iya, jadi memang dijaga. Mungkin beda dokter-dokter yang kerja di tempat lain sama kerja di tempat Bunda, mungkin itu mereka akan ngerasa beda gitu. Kayak ngerasa Bunda sih lebih kepada sebenarnya kayak mungkin jiwa guru tadi ya. Jadi lebih kepada senangnya tuh nge-mentorin gitu kan. Kalau di tempat lain mungkin buka praktek jadi dokter selesai kerja udah kayak gitu kan, yang punya nggak mau tahu hasil seperti apa, yang penting tahunya uangnya masuk aja kan. Kalau Bunda enggak, Bunda makanya itu nomor customer service itu masih Bunda yang pegang. Jadi ada keluhan-keluhan pasien tuh langsung Bunda handle. Datangnya kapan, ke klinik yang mana, cari data kan. Oh iya kemarin sama dokter ini, datang lagi ya Pak ya. Nah nanti sama dokter ini di jam ini, nanti Bunda ada di situ. Oh berarti kalau misalnya ada keluhan pasien itu lebih Bunda suka layani sendiri gitu ya, supaya pasiennya puas gitu dengan pelayanan Kalila Dental. Oke, gitu Bunda. Nah bercerita tentang Kalila Dental, tentang bisnis kesehatan gitu. Nah kini Bapak kan lebih memilih sudah pensiun dari dunia kerja gitu. Nah sebenarnya yang ngelola bisnis itu Bunda sendiri atau memang kini berdua sama Bapak? Atau Bapak punya bisnis lain gitu? Itu bisnisnya Bapak sebenarnya. Yang klinik? Yang klinik sebenarnya bisnisnya Bapak. Oh bisnisnya Bapak? Jadi Bunda? Bunda lebih kepada karena Bunda yang mengerti itu. Jadi yang Bunda yang Jadi manajemennya Bapak? Manajemen Bapak.
Manajemen Bapak, pengaturan keuangan apa semua. Berarti memang Bapak dibutuhkan satu kerja sama tim ya Bundo ya? Ya harus. Nah, di situ Bundo, padahal Bapak bukan seorang manajemen ya? Bapak itu MBA. Oh memang. Karena tahunya Bapak tuh berlayar gitu. Oh bukan, Bapak bukan berlayar, Bapak di ini mesin, Bapak orang mesin, bukan berlayar. Bapak jadi gini, dulu kerja di Singapura, Bapak orang mesin kan, kalau nggak usah desain, Bapak orang desain. Jadi nanti Bapak tuh kayak di Singapura tuh dia bikin mesin apa, ada orderan dari, misalnya kayak waktu itu Bapak pernah di Meksiko, orderan dari Meksiko, Bapak bikin, kemudian rakit istilahnya mereka di sana ya, sampai pabrik running baru Bapak pulang ke Singapura lagi, kayak gitu dulu kerjanya. Jadi kalau kini memang berdua fokus sih untuk ke ini Kalila Dental ya. Iya. Memang fokus berdua memajukan dan membuka cabang sebanyak, apalagi mau calon dokter udah bermunculan nih, ada Kalila, betul-betul Kalilanya ya. Nah Bundo punya anak 3, berarti 2 lah mengikuti jejak Bundo gitu. Nah itu memang keinginan Bundo atau keinginan dari mereka sendiri gitu? Kalau yang pertama sebenarnya kayak keinginannya ke kedokteran hewan. Sempat lulus jadi mahasiswa undangan di UNER. Cuman Bundo tuh mikirnya gini, kita ada pengalaman bahwa pengalaman keluarga punya bisnis, kemudian tidak meregenerasi setelah yang punya bisnis nggak ada, generasi tidak bisa meneruskan, tutup. Seperti gitu. Itu ya. Nah akhirnya dikasih pengertian ke anaknya, ini bisnis sudah ada, kamu perempuan, ya kan? Kamu perempuan, itu tadi anak-anak kamu nanti tanggung jawab kamu. Kalau kamu kerja lagi, nah anak-anak kamu seperti apa? Kamu kan lihat Bundo tuh bertanggung jawab, ngedidik kamu kayak nganterin dia anak-anak olimpiade. Dulu tuh anak-anak kalau olimpiade Bundo yang ngajarin loh, sampai sekolahan anak-anak. Tapi kalau boleh tahu Bundo, dari ketiga lah, kalau yang bungsu masih baru memulai ya, dari yang 3 itu semuanya berprestasi kan? Alhamdulillah berprestasi. Berarti pernah, karena yang cewek itu pernah pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah itu bagaimana sih Bundo mendidik anak-anak Bundo? Karena contoh nih Bundo ini mungkin banyak juga para penonton yang lagi menonton yang ingin anaknya jadi dokter gitu. Nah pasti Bundo sudah dari kecil itu mendidik. Nah contoh kalau kedokteran itu kan lebih kepada pelajarannya matematika ya Bundo ya, lebih ke biologi, di SD. Nah karena di SD kan belum spesifik gitu, nanti kepada IPA-nya, biologinya gitu ya Bundo. Nah bagaimana trik Bundo itu mengajarkan anak-anak Bundo, dan terus apa sih step-stepnya Bundo kalau ingin anak kita tuh diarahkan menjadi seorang dokter gitu? Mungkin lebih kepada anak tuh kalau mau dileskan mungkin lebih kepada ini gitu. Enggak sih, kalau Bundo sih dari kecil anak-anak semua dikasih. Jadi kayak les balet, les piano, les vokal, dikasih. Tapi nanti terserah anaknya, les matematika dikasih, ya Kumon, sama apa sih itu Sakamoto dikasih, berhitung cepat itu sempoa dikasih. Pokoknya anak-anak ya udah mau les apa kasih gitu kan. Nanti terserah anaknya sendiri yang mau kayak balet gitu. Nggak mau balet lagi sakit kakinya, ya udah dia memutuskan berhenti gitu. Nggak mau vokal lagi, malu di depan panggung gitu kan. Ya udah berhenti gitu. Nggak mau piano lagi. Berarti Bundo ini kan dulu semua bakat anak itu semua. Jadi di mana dia terfokusnya nanti baru disitulah Bundo ini. Tapi kalau ke pelajaran sih tetap. Cuma alhamdulillah sih anak-anak tuh termasuk anak-anak yang cerdas, jadi nggak terlalu, kalau untuk belajar nggak terlalu susah ngarahin. Berarti Bunda, nah berarti benar ya, dulu kami pernah beberapa waktu lalu memanggil narasumber gitu, dan anaknya belum berprestasi, dia itu dari dalam kandungan dia sudah mendidik anaknya gitu. Iya itu tuh buat yang hamil penting banget. Nah kalau pengalaman tuh, jadi hamil tuh kayaknya benar-benar dijaga. Bunda pengalaman hamil ya. Kalau waktu zamannya si Kalila tuh kan Bunda masih kuliah. Jadi kan masih banyak belajar. Membaca, belajar, berpikir ya Bunda ya. Cerdas banget. Oh yang Kalila? Kalila cerdas banget. IQ-nya udah deket-deket ke jenius lah ya. Istilah dari TK tuh selalu juara umum.
padahal di sekolah tidur gitu kan. Kadang-kadang Bunda malu nih, anak perempuan kok tidur. Iya, udah nggak aneh. Pokoknya Bunda kalau ngambil rapot cuma nanya ke gurunya, Kalila masih tidur nggak, Ustazah? Kalila masih tidur nggak? Kenapa? Memang karena belajar sampai malam itu gimana, Bunda? Bukan. Jadi kalau dulu waktu dia di pesantren kan, waktu itu juga ustazahnya sempat ngomong gini, cuma ustazahnya paham gitu ya, paham tentang anak gitu kan. Enggak Bu, dia tuh orangnya tipikalnya gini, kalau ngomong tuh harus jelas. Jadi kalau misalnya saya bilang tuh air yang tergenang di padang pasir tuh nggak boleh dipakai buat wudhu, dia nggak akan peduli gitu. Lu ngomong aja, gue juga bisa baca di buku gitu kan. Tapi kalau saya jelasin misalnya, karena ada ini, baru dia tertarik, baru dia bangun gitu. Kalau kita juga Bunda senang aja kalau anak itu mau dia dengar apa tidak, mau dia tidur, tapi kalau nilai dia bagus, wow nggak masalah gitu kan. Karena mau anak itu mau tidur kan ya di dalam kelas mau apapun, tapi ketika ujian nilai bagus. Alhamdulillah selalu juara umum gitu kan. Berarti memang berarti memang betul lah anak-anak yang jenius itu kebanyakan kan memang begitu ya Bunda. Dia tuh kalau hanya dia bisa baca, ngapain dia dengar guru celoteh gitu ya mungkin ya kali. Alhamdulillah dapat. Kemudian apa yang Bunda lakukan pada saat hamil itu, karena memang Bunda lagi kuliah. Jadi masih proses belajar lagi ujian. Berarti salah satu trik nih untuk ibu hamil ya Bunda ya. Banyak baca mungkin ya. Banyak baca kali sama ngisi kayak macam teka-teki silang gitu ya Bunda ya, mikir. Jadi otak orang tuanya berjalan terus sehingga otak anak juga ya. Itu Bunda merhatiin sampai dia lahir pun juga kayak gitu. Kalau pas waktu hamil tuh kalau bangun malam belajar sibuk tuh. Tapi kalau maknya nggak belajar diem. Begitu lahir juga begitu. Maknya bangun mau ujian belajar dia bising. Jadi Bunda hamil dan lahirnya Kalila itu masih kuliah? Masih koas ya. Masih koas. Bunda mantap lah, sambil apa tuh namanya, tapi bagus lah ya Bunda. Nah ini menginspirasi nih ibu-ibu. Tapi tidak harus kuliah pula, nanti ibu pada nuntut pula ya. Untuk anaknya lagi kuliah, jangan. Suami saya mesti kuliah, nih beranak sepintar gitu berat, jawabnya berat. Tapi paling tidak ibu-ibu, nah ini dari dulu Iris juga pernah punya dosen, malah dia meinikan ke anaknya gitu kan. Sehingga anak itu memang cepat Bunda. Dia itu pernah dikirim tingkat SD itu perkalian berapa angka gitu dalam hitungan detik gitu. Ada karena dia memang dari dalam kandungan itu sudah dia kalau mungkin ibu rumah tangga ya, mungkin yang nggak bekerja ya Bunda ya, ngisi teka-teki silang, terus tidur suka dengerin musik-musik instrumental gitu ya. Kayaknya kalau dulu kan teorinya seperti itu, instrumental, tapi kayaknya lebih kalau kita orang muslim kayaknya lebih bagus ke murojaah. Ke murojaah gitu ya. Kemudian olahraga, misalnya olahraga mana katanya gitu ya Bunda. Teori. Kalau olahraga sih Bunda nggak sih, nggak sempat karena udah jalan terus. Karena kalau Bunda kan beda, maksudnya kalau untuk ibu-ibu yang memang dia tidak bekerja, kebanyakan di rumah gitu. Jadi bawaan anak tuh kalau ibunya suka malas-malasan lagi hamil, anaknya pun nurun gitu ya. Iya benar. Nah itu dia pengalaman anak yang kedua, Bunda waktu hamil sensitif, ampang sedih gitu kan. Ampang sedih, benar anaknya romantis abis. Jadi memang ya Bunda ya. Bener. Nah yang terakhir Bunda tuh agak marah, emosian. Yang bungsu tuh Bunda emosian, gitu kan. Bener, anaknya emosian juga ternyata. Yang nomor 3 ini. Cuman memang ya gitu. Kita kan tahu ya Bunda kan kayak waktu kecil dia tantrum kayak gitu kan. Bunda kan tahu ngadepin anak tantrum. Bunda nggak merang malu. Karena waktu itu kita ke Mega Mall, mobil-mobilannya di rumah udah banyak. Terus belanja, dia minta mobil-mobilan. Ya kalau anak tantrum kan kita orang tua harus tega gitu kan. Guling-guling gitu kan di hypermart. Ya udah guling-guling aja. Bunda pergi tapi justru bapak liatin dari jauh. Liatin ya anaknya gitu kan. Bunda jalan, dia kan ditinggalin ngikut. Ya udah ke mobil, masuk. Lebih banyak waktu dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa dulu menggali karakter anak, paham gitu. karakter anak itu, sehingga ketika anak itu contoh nih Bunda, banyak kan permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah itu, anaknya berantem, nah dia nggak mau terima anaknya ini begini, begini. Sementara orang tua harus paham karakter anak seperti apa, diarahkan kemana. Ada orang tua dia yang pengen jadi dokter anaknya, sementara anaknya mau jadi guru, contoh ya Bunda. Paksakan juga nanti ujung-ujungnya juga susah ya kan Bunda. Cuma kalau mengarahkan sih nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksakan boleh. Itu yang kalau dipaksakan sih jangan lah ya.
Cuman kemarin itu kayak kasus gitu Bundo di anak yang pertama, Bundo agak sedikit maksa. Cuma kemudian ya alhamdulillah anaknya ini mikir gitu. Enaknya sama si Kalila itu kayak gitu, dia mikir gitu kan. Terakhir dia sempat kita waktu Bundo pulang tuh dia sempat ngomong kayak gini, Bun, waktu kita, Bundo malah nggak tahu ya, dia ngomong waktu kita mau lahir itu kan ditanya, kan diputerin ke kita, Bun, bahwa ada perjalanan hidup kamu nanti seperti ini, kamu masih mau lahir nggak gitu kan. Dia bilang, kakak bersyukur, Bun, kakak memilih untuk lahir, dia bilang kayak gitu. Walaupun kita kemarin berantem kak, gara-gara nggak boleh ke kedokteran hewan itu kan. Iya Bun, situ kakak paham bahwa orang tua itu nggak ada yang maunya tuh ke anak tuh yang jelek kayak gitu. Ya alhamdulillah anaknya bisa menganalisa sendiri. Cuma jadi sekarang udah enjoy ya dengan dokter dia sekarang. Udah mau kemarin syukur ya Bun, kakak nurut. Oke, Bunda, sebelum kita lanjut. Nah, Donald bin Rajab, dental klinik itu apa tuh Bu Dokter? Nah, dental klinik apa tuh? Dental klinik itu klinik gigi. Klinik gigi. Ya. Dental itu semacam dental kepada bahasa Latin sih ya. Iya. Dental klinik. Kemudian ada umrah, Uni Adel. Nah, itu dia tuh. Itu Uni itulah titik tolaknya sukses. Titik tolak suksesnya Kalila Dental Care. Uni Adel. Ya. Wah, Uni Adel nih lagi nonton, setiap nonton. Dokter gigi langganan keluarga kami. Salam Bundo. Ya, tadi juga baru datang tuh. Klinik gigi Kalila, Pak Donald bin Rajab. Nah, udah dijawab. Uni Adel. Kemudian Dayak Sultan Batua, Lapa udah Sultan hadir ya Bunda. Kemudian Afroza Yeti, Bengkong Swadebi juga hadir. Adel Umroh Haji Plus. Tuturan atau turunnya kelimbahan Bundo dan ayah cerdas, anaknya jenius insya Allah. Amin, amin, Allah. Tapi Bundo umrohnya bareng Uni Adel. Jadi pas 2016 itu 2016 ya. Sebentar. Iya 2017. 2017. Jadi waktu itu kebetulan Bu Adel datang bawa Nisab ya kalau nggak salah itu kawannya ada di Banda Baru, berobat gigi gitu nganterin. Nah dia tuh semuanya serunya dibawa ke Kalila gitu kan. Jadi pas waktu itu nanya, Bu Dokter udah umroh gitu kan, terus belum gitu kan, belum pernah. Nah kebetulan waktu itu Bapak habis PHK kan, Bapak 2013 pindah ke Batam. Nah terus sempat kerja di perusahaan di daerah mana itu, Batu Ampar situ, PHK kan. Ya 2017 PHK. Waktu ketemu dia kan Bapak lagi PHK kan. Nah PHK terus Kalila waktu itu kelas 1 SMA. Nah jadi kita ada tamu kan, kita baru ya namanya sumber penghasilan sebenarnya dari Bapak gitu kan. Sekarang Bapak PHK ya kita harus ngirit dong gitu kan. Nah ada uang tabungan ada. Terus Bu ada tuh nanya, Bu Dokter udah pernah umroh belum? Ada sih, umrah yuk, kita mau umrah nih Februari 2017 katanya gitu kan. Terus Bunda bilang, enggak sih Bu ada sih uangnya, cuman ada uang waktu itu berapa biayanya, 30 juta berapa. Ada sih uangnya segitu, tapi pas-pasan segitu, itu untuk uang kuliah, takutnya nanti Kalila kan 2 tahun lagi lulus SMA, kan kita mikirnya kayak gitu. Terus Bu Adel bilang, Bu Dokter, hak anak itu ada, hak Allah tuh juga ada. Dahulukan hak anak, hak Allah belum tentu dapat. Dahulukan haknya Allah, hak anak itu ngekor, kayaknya katanya gitu. Nah Budo tuh kan udah pernah daftar juga di situ, cuman waktu itu pada kan BRDP kan ya, formulirnya tuh udah hilang entah kemana, nggak tahu. Nah jadi mikirnya waktu itu daripada nambahin sekian belas juta untuk umroh, mending yang 3,5 ini hilang aja lah gitu kan. Gitu kan lebih banyak nambahnya daripada yang hilangnya. Terus nggak tahu rezeki, nggak tahu dari mana nih Adel ngomong waktu itu kesentuh ya, nangis. Oke, gitu kan, pergi karena bilang tadi itu kan hak Allah didahulukan. Oke, pergi gitu kan, pengen ngadu di sana gitu kan. Dia tahu itu biasanya pasien Kalila itu sebulan 2, 3, 4 hari itu, hari mengiyakan berangkat umroh itu Bundo dapat 6 juta satu hari. Satu hari. Biasanya?
Ya pastinya sebulan cuma 3, 4, ya kebayanglah satu sebulan. hari. Ini 1 hari? Iya. Masya Allah, ini Adel, besok kami juga daftar umroh. Jadi sih lo belajar bahwa sebenarnya umroh itu kan rezeki sedekah buat diri sendiri gitu. Selama ini kan sedekah buat orang gitu kan. Ya udah dia sedekah buat diri sendiri. Dan itu besok pagi Pom langsung ketemu formulir yang voucher yang tadinya udah hilang, ketemu langsung setorkan berangkat umroh. Nah dari sejak saat itu disitulah mulainya Khalila Dental Care tuh mulai naik. Gak kebayang bahwa kemudian Februari 2018, ya alhamdulillah bulan Mei kemudian Bapak dapat panggilan kerja di Arab. Kemudian Februari, Bunda ingat karena selalu obrol Februari 2018 itu. Karena ulang tahun Februari. Karena Februari itu dingin. Jadi bisa ngumrohin 8 orang ya kalau nggak salah, bundo-bundo, anak 3, mama, papa, adik, sepupu 1. Bisa berangkat 8 orang di 2018, nggak tahu uangnya dari mana. Berarti kan dari penghasilan si Khalila Dental Care kayak gitu. Karena dulu tuh sebelumnya tuh sebel gitu kalau mama tuh suka bilang gini, pengen umroh, dalam hati tuh suka, mama ini kan udah haji, pengen umrah lagi, ini banget, tapi sih maruk banget. Jadi umrah sih pertama gitu. 17 karena saya ingat juga saya pernah nama saya ada dicatat di sana sama Bunda. Ayo, okay. Bunda, oke. Dari membangun bisnis bimbel, sekarang ke Khalila Dental Klinik Gigi. Nah itu sudah punya 3 cabang di Kota Batam. Nah kemudian sudah punya cabang di Padang ya Bundo. Berarti ini mungkin sudah diuntukkan untuk Khalila kali yang di Padang kali ya? Yang di Padang lebih kepada. Berarti Khalilanya udah praktek nggak di situ? Belum, kan masih mahasiswa. Tapi dia ngelola nggak di situ? Enggak. Berarti memang belum turun sama sekali? Belum, puas-puasin dulu jadi mahasiswa. Nikmati jadi mahasiswa ya. Kemudian jadi kita juga sudah dengar para ibu-ibu nih khususnya bahwa memang untuk ibu-ibu hamil itu sangat berpengaruh apa yang dilakukan oleh seorang ibu pada saat hamil ya Bundo. Ketika karena saya belum pernah hamil penonton, jadi saya juga nggak bisa. Cuma saya sering mendengar, saya sering membaca bahwa faktor generiknya itu dari ibu gitu. Kemudian apa yang diperbuat seorang ibu pada saat hamil itu, contoh ibu yang suka sedih, nangis pada saat hamil, nanti dia anaknya juga gitu, baperan gitu. Nah kemudian ibu yang aktif, yang suka pokoknya mengolah otak, nah itu anaknya kebanyakan cerdas ya Bundo ya. Nah jadi untuk ibu-ibu satu pelajaran yang kita ambil bahwa dari mulai dalam kandungan itu kita sudah bisa mendidik anak kita sendiri gitu. Nah apalagi ketika sudah lahir gitu ya Bundo ya. Nah dari sini kita juga bisa ambil penonton bahwa menjadi seorang ibu itu adalah menjadi seorang wanita yang sempurna pastinya ya Bundo ya, dan akan lebih sempurna ketika anak-anak kita itu berada di tangan kita sendiri dan kita membimbing mereka menjadi orang sukses itu di tangan kita ya Bundo ya. Dan Bundo Yusneli Betty sudah membuktikan bahwa beliau dari kecil malah memilih resign dari rumah sakit ya Bundo, asal anak-anak tidak ke orang lain. Nah dari situ kita juga bisa berpikir bahwa perempuan itu sambil momong anak itu juga bisa berkarya. Nah, mungkin Bundo karena memang nasib dia mungkin seorang dokter, banyak bundo-bundo yang lain yang mungkin sebenarnya ingin membantu suami ya Bundo. Maklumlah kalau hidup di Batam itu terkadang kalau suami saja bekerja nggak cukup gitu. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dari sebenarnya rumah, dari tanpa rumah meninggalkan anak. Tanpa meninggalkan anak gitu. Dari beberapa narasumber yang kita hadirkan banyak. Nah bahkan ada yang sudah bekerja pun dia masih sampingan nih, suami kerja, istri kerja. Nah istri ini tidak, misalnya contoh istri dia guru, dari guru itu dia hobi masak, dia juga bisa bikin masak karena dia nah karena hobi tadi. Nah itu kan kreatif banget ya Bunda ya, ketimbang mungkin lebih banyak ngerupinya sama tetangga. Apalagi sekarang itu pemerintah itu melirik UMKM. Nah jadi ibu-ibu yang mau berusaha itu pemerintah juga menyediakan fasilitasnya ya Bundo ya. Nah Bundo sekarang punya keinginan lagi nggak untuk membuka cabang lagi nggak untuk saat ini?
Kalau untuk dalam waktu dekat belum. Untuk waktu dekat belum? Belum. Atau Bunda punya bisnis yang lain selain dari ini yang Bunda kelola sekarang? Enggak dulu. Nggak ada, memang fokus. Jadi Bunda berprinsip di satu bisnis tapi fokus gitu ya? Iya, difokusin dulu sampai memang benar-benar bisa dilepas. Istilahnya sistemnya harus jalan dulu gitu kan. Karena sebenarnya kalau Kalila itu sekarang juga masih merintis ya, sebetulnya belum sukses-sukses banget gitu kan. Jadi memang tetap harus masih menjaga informasi yang dari mulut ke mulut itu loh, harus tetap dijaga dulu. Berarti kalau yang di Padang siapa yang ngelola Bunda? Padang ada adik yang bungsu. Itu dokter juga? Enggak dokter. Oh, cuman ada dokter tapi dia ada dia dokter, ngelola, ya? ada dokter di situ. Oke, Bundo, ini ada lagi dari Adil. Insya Allah tahun depan Bundo dan Bapak percepatan haji plus bersama mereka. Amin. Iya Bundo. Insya Allah. Wah, Masya Allah ini Adil nih rajin mau ini Adil berhasil nih kayaknya. Tapi ya betul nih Adil, Bundo mengatakan bahwa titik suksesnya di Kalila Dental itu adalah dari Uni Adel gitu. Nah, ya dari situ mulai belajar bahwa rezeki itu udah ada. Rezekinya itu udah ada. Rezeki itu udah ada, ya udah nggak usah mikir. Gitu. Tapi memang betul ya Bundo. Kita bisa kredit rumah, kredit mobil gitu ya kan, bayarnya bisa. Tapi kenapa kita nggak ini dulu ya kan? Bener. Tenang ini ada kami akan segerakan supaya rezeki kami juga berlimpah. Amin. Bundo boleh sampaikan kepada penonton apa sih harapan Bundo itu kepada kaum perempuan, yang pastinya Bundo sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri sudah menjalankan kewajibannya dengan tidak meninggalkan kewajiban intinya ya Bundo ya. Nah Bundo bisa berkarya, bisa berbisnis di bidang kesehatan gitu. Nah malahan bisa membangun suatu kerjasama yang bagus bersama Bapak gitu. Dan Bundo bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana bagaimana bisa tanpa meninggalkan anak bisa berkarya gitu. Silakan Bundo. Ya sebenarnya apa ya, jalanin aja sih, hidup tuh jalanin aja gitu. Sebenarnya kalau ditanya ke hati Bundo pengen seperti apa sih gitu kan, Bundo sih pengennya cuma jadi ibu yang di rumah aja gitu, ngurusin anak-anak gitu. Tapi di sisi lain Bundo punya potensi, nah gitu, sayang potensi ini tuh kalau nggak dimanfaatkan untuk orang-orang di sekitar. Jadi gini, seandainya Bundo tidak berbisnis, Bundo nggak punya penghasilan kan. Sementara Bundo pernah waktu kecil tuh dimarahin papa karena setiap lihat pengemis kasih pak kasih pak ada orang kayu tutik mata tuh kayak gitu. Jadi itu salah satu kenapa Bundo tuh nggak suka jalan-jalan. Kalau melihat yang begitu-begitu, kan Bundo tuh kepikirannya lama kayak gitu. Jadi akhirnya tekad di sini, Bundo tuh harus punya duit dong kalau mau bantu orang kayak gitu. Gimana mau bantu orang kalau bantu diri sendiri aja nggak bisa. Nah, jadi lebih itu sebenarnya yang bikin jalan gitu. Kenapa Bundo akhirnya suka berbisnis, suka macam-macam. Dia tahu Bundo bisa nyoba ini nyoba itu gitu kan. Lebih ke situ sebenarnya. Jadi terus juga kan pernah dengar pengajiannya Khalid Selama juga bahwa orang Islam itu sebenarnya harus kaya gitu kan. Jadi supaya bisa berbagi, supaya bisa membantu orang lain. Ke anak-anak juga Bundo bilang seperti itu gitu. Kamu pintar, kadang-kadang kan anak kan males ya. Bundo bilang kamu tuh pintar, bikin pintar kamu itu bermanfaat buat orang gitu. Jangan buat diri kamu sendiri, nanti kamu bertanggung jawab kan sama Allah. Allah tanya, kamu pintar kamu bawa kemana? Kamu apain pintarmu gitu. Jadi lebih kepada tadi ditanya Allah, lu mampu kenapa lu nggak kerja gitu. Nah berarti karena Bundo tahu bahwa Bundo itu punya potensi ya Bundo ya. Iya. Nah kebanyakan para ibu-ibu itu yang dia susah. Sebenarnya banyak perempuan-perempuan itu yang punya potensi tapi dia tidak tahu potensi apa yang dia punya gitu. Apa ya, mungkin support suami itu juga kali ya. Support suami juga kali ya Bundo ya. Lakukan contoh nih ibu-ibu yang memang tidak bekerja tetapi taruhlah anak mungkin udah SMP, udah SMA, daripada duduk manis di rumah. Sebenarnya setiap kita itu kan punya potensi sebenarnya ya Bundo. Ngapain kek gitu. Apalagi di Batam ini kan, buah sambal buruk-buruk aja banyak penggemarnya kan. Tapi memang betul Bundo. Sebenarnya di Batam itu makanya kini Batam itu menjadi salah satu kota yang diminati banyak perantau ya Bundo. Kita contohkan dibandingkan Jakarta macet, rame ya Bundo. Kalau di Batam kok apa sih dijual laku? Iya benar. Sekarang apalagi sekarang ini Bundo. COVID itu sebenarnya punya
efek positif juga. Iya kan Bunda? Iya, benar. Dulu tuh kita kalau mau makan itu lebih banyak tuh ke rumah makan. Ya. Efek COVID itu kan kita harus belanja tuh dari rumah tuh, online. Sehingga banyak bermunculan pedagang-pedagang online. Iya kan, benar kan Bunda? Nah, dari situ penonton. Salah satunya lah Udah Sultan kan dari online kan. Iya. Jadi penonton Bunda Betty, Yusneli Betty ini, beliau adalah seorang pecinta kuliner. Nah, Dima kece orang yang lama tiba situ ya Bunda. Dima kece orang Salama itu punya orang awak. Salama itu punya orang awak gitu. Tapi kini masih Udah Sultan yang terdebes. Enggak juga, itu karena dekat. Terus kalau emang kan sama-sama orang Padang Panjang. Jadi kalau untuk saleronya memang mirip. Ya masakannya sama kayak masakan mama gitu kan. Karena Bunda tawarin lah kalau ibu-ibu baru buka usaha, baru buka promosikan lah ke Bunda apa sih? Ya udah antar gitu. Ya udah dicoba, kalau enak pasti bakalan diulang lagi ya Bunda. Iya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bunda Bu Dokter tadi, bahwa kita sebenarnya manusia itu, apalagi perempuan itu punya potensi gitu. Kenapa kita nggak gali potensi yang ada pada diri kita? Sama dengan beberapa narasumber yang kita hadirkan sebelumnya itu Bunda, selalu mengatakan bahwa perempuan itu punya potensi, dan perempuan itu adalah manusia yang diciptakan Allah itu yang luar biasa. Dia serba bisa, benar nggak Bunda? Benar. Pada saat dia dituntut menjadi kepala rumah tangga, sekaligus contoh nih suami nganggur yang kerja istri, sampai di rumah dia tetap pada kodratnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, nyuci, masak, benar nggak Bunda? Masih. Sementara harus kerja, berarti kan multi talenta. Kalau bapak-bapak kalau udah kerja jangan harap di rumah mau nyuci mau masak ya kan. Pasti di rumah udah mana minum gitu. Nah, bangga ya Bunda menjadi seorang perempuan itu. Nah, apalagi perempuan yang bisa berkarya, yang bisa mengeluarkan potensi dirinya. Bahwa yakinkan pada diri kita apa yang bisa kita perbuat. Sebenarnya kita punya gitu. Tetapi yang pastinya bahwa seorang wanita hebat itu adalah seorang wanita yang mampu membimbing anak-anaknya di tangan dia sendiri. Nah, itu adalah perempuan yang hebat. Apalagi bisa menuntun dia menjadikan orang-orang yang sukses ya Bunda, dengan tidak keluar dari koridornya, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Itu adalah perempuan yang paling berhasil dikatakan perempuan hebat. Seperti Bunda kita. Dia berhasil menghantarkan anak menjadi dokter, sudah 2 dokter. Nah, sebentar lagi yang ketiga dokter. Dan sebenarnya ada lagi yang si bungsu yang masih SD itu. Nah, itu hanya sebenarnya bahwa Bunda itu seorang aktivis sosial gitu. Kalau diceritakan panjang. Nah, yang intinya Bunda punya 4 orang anak. Ya Bunda punya 4 orang anak gitu. Oke, Bunda, sebelum kita tutup, kita masih ada nih Uni Adel. Ayo Budes, jangan tunda lagi. Uni Adel juga dia merupakan salah seorang partner di SMTV. Jadi beliau selalu support kegiatan SMTV. Kemudian kita perdekat jarak Mekah dan Madinah, selesaikan urusan dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita. Iya, ini Adel maunya begitu, ini Adel. Kemudian Adel umrah, betul, Muslim wajib kaya supaya bisa berbagi. Wah, berarti memang harus kerja keras nih ini Adel. Udah Sultan muncul, kalau disebut Udah Sultan dia muncul ya. Udah Sultan mantap katanya. Biasanya Bunda Dokter bawa seluruh karyawannya di lapak Udah Sultan, benar ya Bunda? Iya. Jadi anak Bunda ini seorang yang dermawan. Nanti para datang pula sama Bunda. tapi penonton kalau rasa-rasa ada keluhan dengan gigi, tak punya biaya, nego aja Bunda. Aman, dan biasanya Bunda banyak promo-promonya ya Bunda ya. Kemarin kejadian tuh, pengen anak-anak yang mau tes polisi. Datang scaling gitu kan Bunda tahu tuh kalau yang mau tes polisi itu berarti giginya udah nggak ada lubang, nggak ada apa gitu kan, nggak pokoknya tahu kriteria seperti apa. Jadi giginya masih ada yang berlubang, masih ada yang ini, bilangin ini tuh harus ditambal gitu kan. Bayarnya berapa Bu? Waduh, udah mahal nggak Bu? Ya udah, saya tambal aja dulu, nanti aja pikirin bayarnya. Lulus nggak Bunda? Alhamdulillah 3 orang, 1 anak Tanjung Pinang, 2 anak Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah 3-3-nya pas besoknya tuh ada WhatsApp-nya, mereka bilang,
Bu, alhamdulillah lulus. Itu juga dengan ya udah pokoknya sekarang kamu pergi tes, saya tambahin kamu lulus, bawa fakturnya pulang, bapak mau ada uang transfer, kalau nggak ada ya sudah. Tapi ditransfer kok. Berarti Alhamdulillah itulah, cukup tahu diri. itu mungkin penonton Bunda punya prinsip juga, permudah urusan orang lain maka Allah akan permudah urusan kita ya Bunda ya. Gitu. Nah, betul penonton, permudah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah urusan kita. Mungkin di anak kita nanti ya Bunda ya. Nah, di orang tua kita mungkin. Di orang tua kita, di keluarga kita tidak harus nampak langsung, tapi terkadang tanpa kita sadari ya Bunda ya. Tanpa kita sadari. Penonton karena sudah 1 jam, ya, sudah lebih ya. Sudah lebih ya kameramen 1 jam. Nah, sudah ya. Oke, baik penonton, yang pastinya pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang pastinya perempuan Minang yang berbisnis di bidang kesehatan gigi, yang juga beliau merupakan aktivis sosial, dan seperti yang kita dengar bahwa beliau memang sih belum berhasil ya, tetapi masih di dalam proses. Tapi yang pastinya sudah 2 yang mengikuti jejak beliau di menempuh pendidikan di kedokteran ya Bunda ya. Dan yang ketiga pun sudah nampak ciri-ciri bahwa akan mengikuti juga gitu dari bayang-bayangnya walaupun masih SMA gitu. Nah kemudian Bunda juga menginspirasi kita pada malam hari ini bahwa sebagai seorang wanita kita punya potensi, tapi bagaimana kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Dan juga sebagai seorang ibu, kalau bisa anak itu berada selalu di bawah didikan kita, di bawah asuhan kita sendiri ya Bunda ya. Itu kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya kita tidak memaksakan. Tapi yang pastinya bahwa Bunda sampaikan dari dalam kandungan itu, apa yang diperbuat oleh ibunya maka itulah yang akan turun kepada anaknya. Nah ibu hamil, rajin-rajinlah berkomunikasi dengan anak, rajin-rajinlah kepada hal-hal yang positif, rajin-rajinlah mungkin yang kalau bagi yang muslim ya rajin-rajinlah sholat, mengaji gitu. Nah mungkin bagi yang beragama lain sesuaikan ya Bunda ya. Nah Bunda, closing statement sampaikan ke penonton Bunda. Tentang terserah apa yang mau Bunda sampaikan. Ya alhamdulillah sejak 9 tahun perjalanan Kalila Dental Care. Insya Allah 9 Juni besok itu Kalila Dental Care pas 9 tahun. Sejauh ini kita hanya berharap bahwa Kalila ini bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih lebih dikenal oleh masyarakat, terus juga diterima oleh masyarakatnya, dan juga terus bisa juga lebih bermanfaat ya buat orang-orang di sekitarnya. Lebih ke sana sih, karena kita bisnisnya dengan Allah aja lah ya. Pokoknya kalau diterapkan terlalu diterapkan ilmu bisnis, kalau dibunuh agak-agak kurang mempan. Jadi lebih kepada dengan hati. Ya, berbisnis dengan hati aja, berbisnis dengan Allah aja, serahin ke Allah aja, maunya Allah apa, yang penting rezeki itu udah ada gitu kan. Cuma lebih kepada semoga kalian lebih bermanfaat aja buat orang-orang di sekitar. Oke. Baik, terima kasih Bunda untuk ceritanya pada malam hari ini ya Bunda ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini yang baiknya boleh penonton ambil dan yang jeleknya boleh dibuang ya Bunda ya. Baik, penonton, tak terasa 1 jam sudah kita bersama, kita bercerita dengan seorang perempuan Wonder Woman, yang merintis bisnis di bidang kesehatan. Dan juga sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh kaum perempuan, Padisi Minang khususnya dan umumnya seluruh para wanita Indonesia maupun yang mancadunia, bahwa kodrat kita seorang wanita pastilah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Dengan tidak meninggalkan kodrat kita tadi, kita masih bisa untuk berkarya, masih bisa untuk berkarir sepanjang itu masih pada jalurnya. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh kaum perempuan bahwa kita itu bisa, benar-benar bahwa kita itu bisa berkarya, apapun yang kita lakukan kita bisa berkarya, walaupun sekecil apapun itu. Nah, dan juga para penonton kami pada malam hari ini, saya Desmanis dan Bunda, Dr. Anda Yusneli Betty mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada ucapan kami yang tidak pada tempatnya dan komentar-komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan bertemu kembali di 1 minggu yang akan datang, tetap di program
Bundo. Untuk itu jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan dukungan kepada Suara Minang TV untuk bisa memberikan program-program yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam, khususnya umumnya untuk seluruh penonton yang setia mengikuti Suara Minang TV. Untuk itu kami berdua mohon pamit undur diri, tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.